Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Sejatinya kita memang diciptakan Allah itu adalah beribadah. Ibu masak-masak ibadah, sholat ibadah, mengaji ibadah, berinfak, sedekah, berwakaf, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sejatinya itu misi penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakni ibadah. Itulah tujuan daripada Allah ciptakan kita. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak berselawat, Bu, perbanyak bersolawat, karena itu menandakan bukti cinta kita kepada kekasih kita. Ba'a carouda, adik sayang kaudanyo, udah sayang ke istrinya, ke adiknya, inyo sabui taruh namanya. Nah, bawa dulu masih lajang Pak mengajar si dia kok wak sabui taruh di manyo wak kajan. Ba'a pun caronyo model lagu tibonya. Langit gunung kudaki, lautan ku seberangi. Nah, bude itulah bukti cinta kita. Nah, bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimanapun caranya, sedang memasak ibu bersalawat. Pak sedang di kantor, sedang berjabat misalnya, sedang karajo ya di kantor, baca bersalawat kepada Rasulullah. Nyuringan, tapi tidak semua orang mampu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bu, di saat anak kita, suami kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita di akhirat nanti tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, hanya satu-satunya itu yang kita harapkan, syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, kita inilah diakui oleh Rasulullah atau belum sebagai umatnya? Bu, bu, masuk ibu-ibu, nado, Pak, Pak. Allah diakui Rasulullah kita sebagai umatnya. Apa buktinya? Kadang-kadang Pak, memang sifatnya kita sebagai manusia ini memang dhaif, lemah, serba kurang. Itu fitrahnya kita. Untuk sholat Pak, sholat duha, tahajud, sholat ba'diyah, qobliyah, itu berat kita. Sholat sunnah, puasa Senin Kamis, berat kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan Rasulullah SAW. Bilal itu kan luar biasa Bu, sahabat Nabi. Alul meninggalnya orang tadanga terompanya oleh Rasulullah di surga. Awak ledo terompa awak tadanga di surga Pak.
Terang Bu. Alun le Bu. Amalannya Bilal itu sepele Pak. Tapi istimewa luar biasa. Dia sering menjaga wudhu. Jadi apa-apa ibu-ibu kok batal wudhu balik. Batal wudhu balik. Mulia. Kadang-kadang ibadah yang sunnah kolah kironyo itu amalan awak yang istimewa kironyo. Apa-apa ambo, ibu-ibu ambo kalau meninggal kini Pak, jaminan Pak. Lado jaminan kita Pak masuk sarugo. Apa-apa lado jaminan Pak. Pak, lado jaminan Pak. Ragu kita memang menjawabnya Pak. Kalau Rasulullah udah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jaminannya. Para sahabat Rasulullah itu ada jaminan mereka. Ada yang punya harta, dia infakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berpangkat berjabatan, dia pergunakan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja itulah maksum, terbebas dari dosa, dah dijamin surga. Kata Aisyah Pak, Aisyah tu jago, dia sebaleh nampak Rasulullah sedang solat malam. Jago jam 2, kiranya Rasulullah sedang solat juga. Jago jam 3 di sepertiga malam, Rasulullah sedang solat juga Pak. Pertanyaannya awak Pak, kalau istri Rasul itu seketek-seketek jago. Kalau istri awak apa Pak? Seketek-seketek. Nah itu jawablah surang-surang Pak. Begitulah kondisi kita. Lah diakui Rasulullah sebagai umatnya belum tentu Pak. Maka berharap kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, kita ikuti. Di antara kita hidupkan malam-malam sebentar lagi Pak, kita kedatangan tamu agung. Apa tuh Bu? Bulan Ramadan. Kajian kita sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, tapi dek pagi-pagi gue biasa terbatas waktunya. Itu sampai siap sih Bu, ya Pak. Bulan Ramadan tamu agung, Syahrul Mubarak, Syahrul Azim. Awak kalau kedatangan tamu agung Pak, kira-kira Pak. Bu, kalau tiba Pali Amran ke rumah yang nilang-nilanti ini kok. Bu persiapkan. Bu, ayo dipersiapkan. Apapun nan bisa awak persiapkan Pak, awak siapkan. Kok Prabowo tiba ke rumah Pak kira-kira Pak. Setidaknya kita bersihkan rumah kita, sapu bersih, siapkan apapun persediaan makanan segala macam pasti Pak. Itu tamu manusia baru Pak. Begitu kita hormati. Iko bulan Ramadan Pak, 1 tahun sekali datang kepada awak. Kata Rasulullah, bergembira saja kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu diharamkan neraka Pak bagi kita Pak. Itu luar biasanya, ada jaminannya. Maka kita mau hidup mulia itu dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Kenapa dengan Al-Quran Bu? Karena Al-Quran adalah petunjuk kita. Kalau kita mau selamat dunia, selamat di akhirat, harus ada pedoman, petunjuk. Kalau enggak, sase Pak. Harus ada petunjuk. Apa? Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita sebagai manusia. Al-Quran ini luar biasa Pak, Bu.
Siapapun bersama dengan Al-Quran pasti mulia. Apa contohnya? Jangankan manusia, Pak, tanah di mana di atasnya diturunkan kalamullah, kalam-kalam Allah, Al-Quran di atasnya mulia, Pak. Itu yang sering apa ibu-ibu ambo kunjungi itu. Makkah, Madinah, 13 tahun di sana diturunkan Al-Quran. Di Madinah 10 tahun Rasulullah diturunkan Al-Quran di atasnya. Mulia. Berbondong-bondong orang mengunjungi tanah yang suci itu, Madinah dan Makkah. Manusia diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi manusia yang mulia, Pak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran itu, Pak, menjadi sayyidul malaikah. Malam di mana di malam itu diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia. Itu yang kita berlomba-lomba di malam-malam Qiyamul Lail, malam Lailatul Qadar. Maka siapapun di antara kita, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, bersama Al-Quran. Satu-satunya mukjizat yang masih tersisa hari ini, Pak, yang tinggal itu Al-Quran. Ledo cincin Nabi Sulaiman sih, Pak. Nak ada, Pak? Tongkat Nabi Musa masih ada? Masih ada, Bu? Nak ada kan? Habis, hilang dengan diwafatkannya Nabi dan Rasul itu. Tapi Al-Quran sampai hari kini masih bersama awak, Pak. Pertanyaannya, sudahkah kita membacakannya, menghafalkannya, mendakwahkannya, mentadaburinya, menerapkan isi Al-Quran itu, Pak? Pak, Pak, solat, Pak, itu bukan hanya kita mendirikan saja, Pak, sebenarnya itu. Tetapi bagaimana cara kita menegakkan hukum solat? Kan banyak orang tidak mau solat, Pak. Banyak, Pak. Jangankan solat yang wajib, Pak. Jangankan solat yang sunnah, yang wajib saya banyak orang tinggal. Berarti apa? Bukan hanya mendirikan solat, tapi menegakkan tentang hukum solat itu. Di mana kita temukan? Di Al-Quran. Apalagi memang Islam itu mengatur segala aspek kehidupan awak. Hablum minan nas, hablum binafsihi, hablum minallah. Itu diatur memang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam itu harus totalitas sempurna. Apapun, karena Islam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sudah secara sempurna. Maka ditutup tuh wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna. Setelah tutup wahyu Allah turunkan, maka dengan begitu Allah wafatkan Rasulullah SAW. Maka siapapun mau hidup mulia harus dengan Al-Quran. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kalau kita mau hidup mulia harus dengan Al-Quran. Kita bacakan, kita hafalkan. Target, Pak, Ramadan tahun kini harus kita berazam. Diazam dalam jiwa kita harus menjadi Ramadan terbaik. Bagaimana caranya? Kita dirikan malam-malam Ramadan. Target tahun ini harus hafal Al-Quran misalnya. Minimal ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 30 juz. Harus punya target. Karena hidup kita singkat, Pak. Hidup kita ini singkat. Seperti seorang musafir yang berjalan singgah sebentar dan pasti akan menuju tempat persinggahan yang terakhir.
Kata Allah, hanya 2 jalan saja. Ndak sarugo pasti neraka. Kebaikan pasti Allah balas dengan surga. Keburukan begitu pula. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ikutilah jalan takwa, insyaallah kita akan selamat baik kita di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ada kawan-kawan kita dari Badan Wakaf Al-Quran. Barangkali nanti ada mau yang disampaikan untuk mengajak kita bersama-sama ikut bagaimana mereka berdakwah dengan membumikan Al-Quran. Di antaranya apa? Mendistribusikan Al-Quran. Mengajak kita untuk menginfakkan, berwakaf. Enaknya orang beriman tuh Pak, kalau harta dititipkan kepada orang beriman menjadi mulia dia. Pangkat dititipkan kepada orang yang beriman itu menjadi mulia dia Pak. Coba kalau enggak, Korun misalnya, ya, Fir'aun, itu sudah Allah perlihatkan contoh-contohnya. Tapi kalau bersama dengan orang beriman, Masya Allah, punya harta untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu titipan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti suatu saat Allah cabut, Allah angkat, mudah saja bagi Allah. Ibu punya oto 5, ameh banyak, rumah rancak. Misalnya apa, punya istri 5, mobil 5, rumah 5 misalnya. Ketika kita lapai Pak, ada orang bawa oto Pak kalau lah meninggal. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ambo dosen ambo tu Pak Zulmukim. Pak Zulmukim Pak. Beliau luar biasa tuh, termasuk guru yang luar biasa. Ya. Ya. Ketika meninggal enggak ada mobil dibawa. Enggak ada, memang kita ini semua titipan. Maka kita ibaratkan sama seperti tukang parkir Pak. Tukang parkir itu kalau dititip Pak, ada Pajero, Fortuner misalnya. Orang kalau lapai ya biasa saja. Dia merasa dititipi, bukan rasanya memiliki. Kalau orang rasa memiliki dunia kau, mode dunia kau panah baginya. Selama-lamanya mode dunia kau. Tapi kalau kita rasa dititipi Pak, rasa kita dititip Pak, misalnya kita pergi, kita enggak ada rasa memiliki harta kita, rumah mewah banyak segala macam, enggak ada. Karena memang titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita ini pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bekal kita sudah cukup atau belum? Nah, nanti mungkin ada teman-teman kita mengajak untuk berwakaf. Mari kita sama-sama mendakwahkan Al-Quran, membumikan Al-Quran untuk didistribusikan Al-Quran ini ke seluruh pelosok negeri Nusantara. Ini tuh termasuk di Sumatera Barat. 1 juta Al-Quran tahun 2000 itu sudah di 2000 berapa Ustaz? 2016 enggak salah ya. Itu 1 juta Al-Quran sudah didistribusikan ke Mentawai. Alhamdulillah. Kalau kini programnya banyak Pak sebenarnya. Ada air bersih, ada wakaf produktif, pembinaan Al-Quran, ya, ke seluruh pelosok negeri Nusantara. Kalau ditampai awak Pak, carilah Al-Quran Pak, rancak-rancak. Kadang disimpan dalam lemari itu, tabilo-bilo dibaca. Rancak-rancak. Tapi Pak, saudara awak di luar Sinan banyak ternyata. Ada videonya. Ya. Banyak, bahkan kulitnya saya tidak ada ledo. Anak-anak awak untuk menghafal Quran susah. Kadang terbaca ujung hilang pangkanya. Dari situlah kita sama-sama lawak. Yang punya berkelebihan harato, kesempatan Pak. Sekarang masih bulan Sya'ban. Kita pupuk amalan-amalan yang kita cita-citakan untuk nanti. Karena memang setiap kita nanti dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita Pak di akhirat nanti membacakan setiap amalan awak surang-surang. Ndak ada ibu
Misalnya ibu berwakaf 5 miliar misalnya. Indah ada ambo baca amalan ibu surahnya. Karena sejatinya bekal amal kita memang hidup kita ini Allah katakan ahsanu amala, sia terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya di antara awak. Nah, itu Allah cipta. Tujuan Allah ciptakan kita di antaranya itu beribadah dan beramal. Siapa yang terbaik amalnya, maka kita berlomba-lomba mempersiapkan bekal amal kita. Karena setiap kita pasti mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam pasti kita akan menuainya. Keburukan begitu juga. Nah, silakan Ustaz. Nah, ini bagaimana saudara-saudara kita, teman kita itu untuk mendistribusikan Al-Quran. Iko Al-Quran ko bu, lah jadi modiko kuah. Itu satu paketnya 150.000 bu. Itulah masuk biaya cetaknya, ala masuk biaya pendistribusiannya hanya 150.000 saja. Lah dapat awak beramal, yakinlah. Satu huruf yang dibaca, dihafal anak-anak awak akan terus mengalir. Seperti yang sering kita ingatkan, kita sampaikan. Mengalir pahalanya Pak, yakinlah. Dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Nah, ini perjalanan teman-teman kita untuk mendistribusikan Al-Quran. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dia ingin mendapatkan satu bersama Al-Quran. Biasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian mengatakan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Kita lihat kondisinya memang mengejutkan. Ini tidak ada sambutnya dan kemudian juga kondisinya cuma jus 30 dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakang sudah sampai. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Al-Wakil BPK. Sahabat Bapak yang insyaallah dirahmati Allah, siang ini saya diberi Purnamawati bersama tim band. Dan untuk Al-Quran Surabaya dan Jakarta, kami sedang ada di Desa Nongkrong, desa terakhir sebelum puncak Merbabu, kecamatannya Ampel, kabupatennya Boyolali. Di mana di daerah Boyolali itu banyak terjadi pemberontakan, banyak sekali mereka-mereka yang berusaha mempengaruhi masyarakat dan menjaga desa. Nah, seperti itu terjadi, kami mengantisipasi dengan kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim daripada Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis
institusi yang dibutuhkan.